Cuman begitu istimewanya kalau di Mekah satu sholat di Masjidil Haram khairun, lebih baik ketimbang 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Satu sholat di Masjidil Haram, satu waktu yang wajib maupun yang sunnah. Kalau di Masjid Nabawi, sholatan fi masjidi hadza, kata Nabi, satu sholat di masjidku ini, kata Nabi, khairun min alfi sholatin, lebih baik ketimbang 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus sahibul majlis Ustadzina al-fadil ad-da'i ilallah Al-Ustaz Zulkarnain Arifin. Kita doakan beliau beserta ibunda tercinta dan keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk yang belunggung sami. Amin ya rabbal alamin. Adinda Tuan Guru Haji Rapsanjani LC, Tuan Guru gagah, kita doakan juga beliau mudah-mudahan tetap gagah, walaupun nanti lingsir tetap gagah seperti masih bajangnya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Adinda Tuan Guru Haji Mulyadi Mustajab, beliau juga hadir di tengah-tengah kita, dan kebetulan tadi kita bertiga sedang ngopi. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi azam niat beliau untuk izin Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga Adinda Al-Ustaz Abdul Majid yang alhamdulillah rawuh di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang tadi
Agak kaget ketemu saya di belakang mobilnya Ibunda Agus beserta rombongan dan Bapak selaku Ketua Majelis Taklim, Ketua Rotibul Haddad Majelis Taklim, Datuk Ropan Center yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayatnya, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, selalu terucap dari mulut manis kita adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini yang dinamakan oleh baginda Rasul sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, insya Allah kalau tidak ada halangan, Adinda Al-Ustadz Zulkarnain Arifin akan berangkat menunaikan ibadah umroh insya Allah besok lusa. Kalau kata orang Lombok mah lemak bian. Apa? Iya deh, terserah. Ya maklum, namanya juga lagi belajar, salah-salah juga nggak apa-apa. Tentu kita doakan perjalanan beliau mulai dari berangkat dari tanah air, khususnya dari rumah beliau, sampai nanti ke Madinah, sampai nanti ke Mekah melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manasik umrohnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga membawa predikat umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbedaan antara haji dan umroh. Kalau haji adalah mabrur, kalau umroh adalah makbulah. Artinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang yuk kita daulat, kita sepakat ini sebagai jamaahnya. Nanti beliau begitu pulang dari umroh, kita panggil Ustadz Umroh Zulkarnain. Ya, bukan begitu? Iya, kita panggil Ustadz Umroh. Kalau orang berangkat haji, pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Nah, karena beliau menunaikan ibadah umroh yang diawali dengan umroh terlebih dahulu, maka pulang-pulang nanti kita panggil beliau ini dengan Ustadz Umroh Zulkarnain. Sepakat? Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang haji dan umroh, kalau haji ini al-hajju ashhurum maklumat. Yang namanya haji itu yaitu di bulan-bulan tertentu yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Dzulhijjah. Tepatnya melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dari itu baginda Rasul menyampaikan
al-hajju Arafah. Yang namanya haji yaitu ketika wukuf di padang Arafah. Tapi kalau umroh kapan saja, anytime, kita punya kepeng, insya Allah berangkat. Contoh soal nggak usah jauh-jauh, ustadz kita yaitu Ustadz Dzulkarnain, Allah berikan rizki kepada beliau. Beliau insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah umroh besok lusa. Nah, kapan saja bisa menunaikan ibadah umroh. Cuman umroh dan haji ini tidak bisa dipisahkan. Terutama adalah hajinya. Maka dalam Al-Quran Allah firmankan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu itu dan umrohmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam haji itu terdapat nama, yaitu dengan 3 nama. Yang pertama pelaksanaannya disebut dengan haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga haji qiron. Kenapa? Karena berhubungan antara pelaksanaan ihram haji dan ihram umroh, sehingga dinamakan dengan 3 nama: haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Nah, adapun yang namanya umroh tidak berhubungan dengan yang namanya menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena umroh ini kapan saja dikerjakan boleh, dan umroh juga merupakan kewajiban, namun tidak bisa menggugurkan, yaitu rukun Islam yang kelima. Kalau haji berarti sudah menggugurkan rukun Islam yang kelima. Makanya sering saya sampaikan, Pak Bu, kalau kita bisa menunaikan ibadah umroh ini dengan 3 hal bebarengan, yaitu yang pertama niat, yang kedua napi niki, napi jempol kanca telunjuk. Kok jadi kepeng? Ternyata Ustadz bukan hanya di Jakarta, Mbak, perempuan ini yang mata duitan. Di Lombok juga ternyata mata kepengan juga. Buktinya saya begini kepeng katanya. Oh, dia tahu ini jempol, ini telunjuk digesek jadi. Karena kebiasaan Bapak Ibu kalau bicara kepeng, nah begini kan ya. Wajarlah kalau yang namanya perempuan banyak keperluan, maka disebutlah kalau perempuan itu mata duitan, nggak di mana. Soalnya kebutuhannya lebih banyak ketimbang laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki hanya pakaian dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, termasuk songkoknya, bajunya, termasuk sarungnya dan sendalnya. Tapi kalau perempuan kan lebih dari itu, bedak, lipstick, kalau sekarang krim, agar bisa glowing, iya kan? Tahu glowing? Napi glowing? Napi glowing? Nasi goreng. Iya kan, sekarang sudah musimnya. Iya, makanya kalau ingin punya istri yang glowing, ya modalin, minta kepada suaminya. Suaminya juga jangan pelit. Sebab maaf, kalau suami itu pelit, ya Allah, gimana mau glowing istrinya? Tanda-tanda suami yang pelit itu, Pak Bu, kalau istrinya minta duit, dia buka dompetnya itu miring, begini nih, di ini, istrinya dari situ. Iya kan, pengalaman. Biasanya, udah wajar kalau perempuan itu mata duit. Kenapa? Keperluannya banyak ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki mah nggak banyak kepentingannya, keperluannya. Cuman perlu dicurigain kalau laki-laki, mohon maaf, punya HP selalu dikantongin dan selalu diumpetin.
Iya, kenapa? Kadang ini lihat. Makanya seorang istri juga harus kontrol kepada suaminya. Kalau suaminya sudah sering ngumpetin yang namanya HP, perlu curiga tuh. Jangan-jangan di dalamnya ada cetan kanca bebalu. Kali. Kalau saya kan sudah bilang bagus dari dulu mulai ada almarhumah Bu Nyainya. Kalau saya mah kiai tipe kiai takwa, takut sama istri tua, kecuali kepepet. Subhanallah. Yang namanya laki-laki udah pasti itu juga sunnatullah mata keranjang. Iya, kenceng banget adik-adik jawabnya mata keranjang. Nah, cuman kan aneh bin ajaib deh, kalau perempuan mata duitan, laki-laki mata keranjang, kenapa perempuannya mau dikeranjangin? Kan itu persoalannya. Iya kan? Jangan mau dikeranjangin. Tapi sunnatullah juga yang namanya laki-laki itu ditakdirkan oleh Allah, yaitu fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan sampai waruba titik, ada terusannya. Iya kan? Seke, dua, telu. Tapi kan kalau takut tidak adil maka cukup seke. Tuh. Sebab kalau saya pernah baca satu artikel itu, dunia ini perbandingan statistik antara kaum Hawa dan kaum Adam, laki-laki dan perempuan, perbandingannya 7 perempuan 1 laki-laki. Perbandingannya dunia ini kalau seandainya dihitung, katakanlah perempuannya itu 7 miliar, laki-lakinya cuma 1 miliar. Nah, kalau seandainya laki-laki seluruh dunia poligami saja, masih ada 3 perempuan yang nganggur. Ini statistik dunia tuh. Sehingga di Tunisia itu pemerintahnya mengeluarkan yang namanya Perpu, perundang-undangan Kepres, keputusan presiden. Diwajibkan bagi laki-laki untuk menikah sampai 4, artinya lebih dari 1. Kenapa? Presiden Tunisia kasihan kepada kaum Hawa, kaum perempuan yang masih banyak yang nganggur, artinya tidak bersuami. Nggak usah jauh-jauh dah. Sekarang saya tanya di sini, mohon maaf ini bukan saya berarti ingin 2, 3, 4, enggak. Cuman kita bicara real saja. Yang hadir ngaji ini banyakan yang punya suami apa banyakan yang janda? Kalau saya hitung, mohon maaf, mana yang punya suami berdiri, nanti yang kedua yang janda berdiri, saya yakin banyakan yang janda. Ini mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Statistik dunia sudah merilis bahwasanya 7 perempuan perbandingannya 1 laki-laki. Makanya di Tunisia itu presidennya sungguh sangat luar biasa, walaupun bukan negara Islam tapi mengikuti syariat Islam, karena 99,9% orang Tunisia adalah beragama Islam, sehingga dibikin yaitu Kepres, keputusan presiden, bahwasanya seorang laki-laki yaitu diwajibkan ya melalui negara yaitu menikah sampai 4. Yang pertama biaya sendiri, yang kedua, ketiga, keempat dibiayai oleh negara. Kan subhanallah kalau begitu. Apa Tuan Guru saja yang mau pindah ke Tunisia? Ini statistik dunia loh. Bukan saya mengada-ngada, memang benar artikelnya seperti itu. Tapi bagi kita Bapak Ibu sekalian,
walaupun di Indonesia ini katakan seperti itu, tapi mohon maaf, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak adil di dalam membina rumah tangga dari 1, 2, 3 sampai 4, maka cukup 1. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kepada umroh aja, nggak usah ngomongin bini. Iya. Yang tadi saya sampaikan 3 hal kita bisa berangkat menunaikan ibadah umroh. Contoh soal adalah Tuan Guru Ustadz Dzulkarnain. Yang pertama, niat pasang baik-baik untuk kita menunaikan ibadah umroh. Yang kedua, kita bisa berangkat menunaikan ibadah umroh yaitu sehat jasmani dan rohani. Niat sudah, jasmani rohaninya sehat, insya Allah. Yang ketiga adalah manis tato'a ilaihi sabila, punya kepeng, artinya punya ongkos untuk menunaikan ibadah Nah, kalau 3 hal ini dimiliki Pak Bu, berangkat seperti Ustadz Dzulkarnain. Amin. Tapi kalau salah satu dari 3 ini nggak dimiliki, sampai botak seriawan, udah botak seriawan lagi, nggak bakalan berangkat. Contoh, mohon maaf, niat ada, jasmani rohani sehat, kepeng diarah, berangkat enggak? Berangkat enggak? Diem di batu rak, enggak bergerak, boro-boro mau ke Mekah, mau ke peraya aja kalau diarah kepeng enggak berangkat, ya kan? Mau ke pasar enggak bisa, kenapa? Enggak ada kepeng. Nah, ini. Nah, sekarang mohon maaf, niat ada, kepeng arah, banyak duitnya, tapi mohon maaf, jasmaninya sakit, stroke, berangkat enggak? Enggak berangkat. Repot Pak Bu kalau stroke mah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau boro-boro mau ke Mekah, mau ke kamar mandi aja susah. Nah, sekarang niat ada, duit ada, jasmani sehat, tapi jogang, berangkat enggak? Enggak berangkat juga, ya kan? Nah, sekarang duit ada, jasmani rohani sehat, tapi enggak punya niat, berangkat enggak? Banyak orang yang kepengnya banyak, beli Fortuner bisa, sementara umroh cuma 35 juta sampai 40 juta, enggak mau. Kenapa? Enggak punya niat untuk menunaikan ibadah umroh. Mendingan beli Fortuner seharga 680 juta yang terbaru, yang VRZ, akhirnya umrohnya di atas umroh Fortuner namanya itu. Ya Allah, nasib juga memihak. Insya Allah berangkat, niat ada, jasmani rohani sehat, duit ada, nasib menyertai, berangkat besok lusa. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita nyusul. Amin ya Rabbal. Setiap orang yang mau berangkat menunaikan ibadah umroh pasti minta doa restu, iya kan? Seperti beliau tadi, oh doakan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan perjalanan umroh saya ini sesuai dengan manasik umrohnya dan sehat walafiat, selamat mulai dari berangkat sampai kembali lagi ke tanah air. Minta doakan beliau, betul? Betul? Nah, sekarang gantian, kan kita udah doakan amin, mudah-mudahan Ustadz, mudah-mudahan Tuan Guru. Nah, sekarang giliran kita yang minta doa kepada beliau. Karena orang yang berangkat umroh itu begitu sampai di Masjidil Haram menatap Ka'bah, yang pertama dosanya sudah rontok dengan sendirinya, sudah berguguran itu dosa, hanya ainan, yaitu menatap Ka'bah secara langsung. Kenapa? Karena ketika kita sholat sekarang mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, hanya dhannan, prasangka kita menghadap ke Ka'bah.
tapi masih banyak halangannya, nggak nyampe mata kita ini menatap sampai di tanah suci Mekah. Tapi nanti begitu sampai di Mekah, ainan mubasyaratan, secara langsung Ka'bah ada di depan mata kita. Nah, disitulah menatap Ka'bah saja sudah rontok, yaitu sudah berguguran yang namanya dosanya. Belum lagi ketika tawaf 7 kali keliling Ka'bah, kemudian berdoa bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang namanya bacaan yang wajib ketika mengelilingi Ka'bah atau tawaf tersebut, mulai dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Hanya saja dimulai dari Hajar Aswad kita bertawaf, hanya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pertama kali, baru Bismillahi Allahu akbar, Bismillahi Allahu akbar, Bismillahi Allahu akbar, kita dada ke Ka'bah tersebut yang diawali dari Hajar Aswad. Itu ada yang namanya lampu hijau, baru dikecup tangan kita setelah dada itu, baru muter. Bacaannya kalau di bukunya ada, enggak baca itu cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah sebanyak-banyaknya. Sampai nanti di rukun Yamani baru diganti bacaannya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Baru nanti putaran yang selanjutnya dada lagi dengan Bismillah Allahu akbar 7 kali selesai. Nah, orang selesai menunaikan tawaf tersebut, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Ustadz Dzulkarnain supaya kita didoakan juga, karena tahun ini mungkin belum sempat, belum Allah takdirkan kita untuk berangkat menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa menunaikan ibadah apalagi berdoanya di multazam. Multazam itu adalah tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jarang kita bisa mendekat dari jauh, yaitu setara dengan multazam. Kita minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Geser lagi ada makom Ibrahim. Biasanya orang sholat sunnah 2 rakaat setara dengan makom Ibrahim. Berdoa, doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Geser sedikit lagi, itu ada namanya Hijr Ismail. Di situ sholat sunnah 2 rakaat lagi, bermunajat minta kepada Allah, akan diijabah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tadi minta doa, sekarang gantian kita yang minta doa agar kita juga bisa ikut berangkat menunaikan ibadah umroh. Baru setelah itu jalan lagi menuju Gunung Sofa namanya, untuk melaksanakan sa'i dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah, dari Gunung Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah lagi, terakhir nanti di Gunung Marwah. Diawali dengan membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jalan doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, macam-macam. Makanya ada kemarin itu satu kejadian di Mekah, sedang tawaf, baca ya laluaton. Apa nyanyian ya laluaton itu? Himmahnya, yaitu himnahnya NU. Ya nggak boleh, karena itu adalah organisasi. Zikir yang biasa kita baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. Terus kita baca yang kita bisa baca. Cuman kalau di tempat sa'i itu dekat dengan Gunung Sofa, itu ada lampu hijau bagi laki-laki. Begitu masuk ke lampu hijau itu, yaitu jalannya jalan lari kecil, lari-lari kecil. Kata orang Lombok, napi
nginjek, ya udah terserah dah, nginjek aja udah, sampai nanti selesai lagi di situ ada lampu hijau lagi, baru jalan biasa lagi sampai naik nanti ke gunung Marwah. Dan Marwah nggak tinggi, Sofa juga nggak tinggi, hanya ya sekedar naik saja. Baru nanti setelah keliling 7 kali dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa dihitung 2 itu. Dari Marwah, dari Sofa ke Marwah lagi, balik lagi ke Sofa udah 4. Balik lagi nanti ke Marwah, Marwah ke Sofa, kemudian terakhir dari Sofa ke Marwah selesai. Disitulah tahallul namanya, mencukur rambut. Bagi perempuan minimal 3 helai rambut digunting. Dari mana saja, mau dari belakang, dari atas, dari samping, kanan, kiri, sila, nggak apa-apa. Begitu juga dengan laki-laki, digunting itu. Tapi sunnahnya bagi laki-laki dicukur abis, bagi laki-laki dicukur gundul. Nah, insya Allah kalau yang pertama kali nanti seperti Ustadz Dzulkarnain ini dicukur biar tak kelihatan putih rambutnya. Iya sama, tiang juga begitu. Saya Pak Bu umroh pertama kali 1987. Umur saya baru 18 tahun sudah melaksanakan ibadah haji. Dan pertama nyampe ke Mekah melaksanakan ibadah umroh. Dan disitulah saya tahallul, dicukur habis, botak. Begitu haji kemarin terakhir, mohon maaf nggak usah saya sebut haji saya berapa puluh kali. Terakhir 2016 saya juga mencukur rambut saya, yaitu dibotakin. Dan terakhir saya umroh sebelum corona, nyampe di Indonesia hari Selasa, hari Rabunya bulan April ternyata sudah dikelus, nggak boleh lagi berangkat menunaikan ibadah umroh. Bahkan yang sudah sampai di Jeddah pun, yang sudah sampai di Malaysia, di Abu Dhabi, di Bangkok, termasuk di Jakarta dipulangkan, tidak boleh masuk ke tanah suci Mekah gara-gara Siti Corona. Jahat itu Siti Corona. Tapi alhamdulillah sekarang sudah buka normal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itulah Bapak Ibu, perjalanan umroh ini membutuhkan yaitu fisik yang prima, apalagi haji. Kalau di Madinah tidak ada yang namanya yang wajib kecuali sholat yang 5 waktu. Cuman begitu istimewanya kalau di Mekah satu sholat di Masjidil Haram khairun, lebih baik ketimbang 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Satu sholat di Masjidil Haram, satu waktu yang wajib maupun yang sunnah. Kalau di Masjid Nabawi, sholatan fi masjidi hadza, kata Nabi, satu sholat di masjidku ini, kata Nabi, khairun min alfi sholatin, lebih baik ketimbang 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Cuman ada tempat di Masjid Nabawi ini yang sangat istimewa, yang disebut dengan Raudhah. Kenapa? Di situ masih tertulis, Ustadz, di samping mimbarnya Nabi itu, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Masih tertulis sekarang. Di antara mimbarku ini dan rumahku ini yang sekarang menjadi makamnya baginda Rasul, kuburannya baginda Rasul, terletak satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menginjakkan kakinya di Raudhah tersebut, apalagi sampai bisa menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, maka nanti di hari kiamat diharamkan jasadnya orang yang pernah menginjakkan kakinya di Raudhah tersebut, diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Subhanallah. Makanya berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk yaitu sholat sunnah di Raudhah. Cuman ya begitu, saking banyaknya padatnya jemaah, kadang mohon maaf kita sholat kadang di pantat orang lain. Iya, jarak dari kita mau sujud itu nggak ada jedah, kadang hanya bisa meletakkan kepala saja. Tapi nikmatnya di situ karena kita
pernah sholat di Raudhah yang disebut oleh baginda Rasul satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu. Baru setelah dari Raudhah keluar ke pintu menuju ke makam baginda Rasulullah Muhammad. Baru di sana kita mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabiyallah, seterusnya dan seterusnya. Dan makanya kita ketika beliau nanti sampai di makam baginda Rasul, kita titip salam dari jamaah, yaitu yang hadir pada kesempatan ini yang menjadi jamaahnya beliau, titip salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Kenapa Nabi sampaikan man zarani fi mauti faka'annama zarani fi hayati, orang yang berziarah kepadaku walaupun aku sudah meninggal dunia, seakan-akan orang itu berziarah kepadaku di waktu aku masih hidup. Alhamdulillah. Nah, makanya orang berbondong-bondong berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad. Baru di sampingnya yaitu makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab dulu, baru Abu Bakar As-Siddiq, baru keluar nanti ke baqi, pekuburan, yaitu sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad. Di antaranya Sayyidina Utsman ada di baqi, dan Siti Fatimah ada di baqi, dan putra-putri Nabi juga ada di baqi. Hanya istri baginda Rasul yang dimakamkan yang di Ma'lah, yaitu di Mekah, Siti Khadijah. Pingin Bu kalau sudah cerita begini ke Mekah? Siapkan kepengnya, insya Allah berangkat, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Saya nggak mau cerita yang lain karena kebetulan beliau ini mau berangkat umroh. Saya ceritakan ini biar kita hanyut bahwasanya inilah pekerjaan manasik umroh. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbi wal khata' minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.